Welcome to Draw My Life Indonesia. Survei menyatakan bahwa banyak nih yang nonton tapi belum subscribe. Sekarang yuk pencet tombol subscribe. Iya, tombol yang merah itu. Dan juga tekan loncengnya. Terima kasih atas partisipasinya. Karena lonceng Anda bahagia kami. EVOS. Berbicara tentang turnamen e-sports, kita tentunya nggak bisa melupakan tim-tim yang berkompetisi di dalamnya. Di Indonesia, terdapat sederet tim yang berkompetisi di ajang nasional maupun internasional, beberapa bahkan memenangkannya. Salah satu organisasi e-sports yang memiliki andil dalam membentuk tim-tim e-sports pengharum nama Indonesia, salah satunya adalah EVOS Esports. Bermula dari tim Dota 2, kini EVOS sudah berkembang menjadi organisasi multidivisi loh. Penasaran kan gimana perjalanan EVOS sampai bisa sukses dan eksis hingga sekarang? Yuk, simak videonya. EVOS adalah sebuah organisasi e-sports multidivisi yang didirikan oleh Ivan Yeo pada Agustus 2016. EVOS berbasis di Jakarta, Indonesia. EVOS memiliki misi untuk membentuk tim-tim profesional di berbagai ranah kompetitif gaming. Dan kini disponsori oleh Traveloka, Tokopedia, Lenovo, dan Gojek loh. EVOS mulanya hanya memiliki tim Dota 2 yang direkrut oleh Ivan Yeo ketika menjadi EO atau Event Organizer di turnamen AES atau Asian Electronic Sports Games. Untuk merekrut tim pertamanya, Ivan memberikan tambahan hadiah berupa sponsorship bagi tim yang keluar sebagai pemenang. Turnamen tersebut dimenangkan oleh Rex Rigom Kwan atau RRQ sebagai juara pertama, Kanaya Gaming sebagai juara kedua, dan Majapahit sebagai juara ketiga. Namun, RRQ dan Kanaya Gaming sudah memiliki sponsor. Alhasil, Majapahit yang saat itu dikelola oleh Tribekti yang dulunya dikenal dengan Zero Latitude diakuisisi menjadi tim Dota 2 EVOS Esports. Setelah membentuk tim Dota 2, setahun kemudian EVOS membentuk tim Dota 2 Academy, Mobile Legends, Arena of Valor, Point Blank, dan tim khusus yang terbentuk untuk cabang Vietnam adalah League of Legends atau LoL, Arena of Valor atau AOV, dan PUBG. Divisi ini merupakan tim yang terdiri dari pemain Vietnam dan berbasis di Vietnam. Walaupun baru setahun terbentuk, tim EVOS LoL mampu bertarung di kompetisi LoL internasional setelah memenangkan Vietnam Championship Series atau VCS 2018 di Vietnam. Untuk memperebutkan tiket menuju Mid-Season Invitational 2018, mereka telah berhasil mengalahkan tim-tim LoL hebat asal Vietnam seperti Gigabytes, Marine, dan Young Generation. Sebagai divisi pertama EVOS, tim EVOS Dota 2 tentunya sudah memiliki banyak pengalaman berkompetisi dibandingkan divisi lain. Dari berbagai pertandingan yang diikuti, EVOS Dota 2 sudah memiliki total penghasilan sebesar $16,699. EVOS Dota 2 juga pernah menjuarai turnamen World Electronic Sports Game 2017 Indonesia Qualifier yang membawanya bertanding di turnamen WESG APAC Finals di China. Pada kompetisi tersebut, EVOS Dota 2 mendapatkan posisi 58 dari 20 tim yang bertanding. Pada April 2018 lalu, EVOS Dota 2 mendapatkan posisi kedua di Joint Dota League Season 12 Asia dan posisi 78 di Indonesia Game Championship 2018. Tidak hanya itu loh, EVOS tim profesional AOV Indonesia juga berhasil lanjut ke pertandingan internasional di Los Angeles. Selain itu, EVOS juga turut mendukung dan ikut serta dalam meramaikan perhelatan akbar Asian Games 2018. Tim yang ikut serta di Asian Games 2018 ini adalah tim LoL Vietnam dan tim AOV Indonesia. Ajang tersebut menjadi wadah bagi industri gaming sebagai salah satu industri yang dapat dikompetisikan secara profesional, baik kompetisi dalam negeri maupun luar negeri. Prestasi EVOS Esports tentu saja nggak sampai di situ aja loh. Pada tahun 2019 menjadi periode istimewa bagi tim EVOS Esports. Beragam prestasi mengesankan menjadi penanda tim ini melakoni perjalanan dengan membanggakan. Ada 3 prestasi fenomenal EVOS Esports yang layak masuk catatan. Salah satunya adalah keberhasilan EVOS yang mewakili EVOS Legends menjadi jawara kejuaraan dunia Mobile Legends Bang Bang alias M1 di Malaysia. Sekedar catatan nih, Indonesia menjadi penguasa turnamen setelah terjadi All Indonesian Finals di Axiata Arena, Kuala Lumpur, Malaysia. Jika menurut pada aktivitas sepanjang tahun 2019, EVOS Esports sudah tampil menonjol pada awal tahun.
Hebatnya, hal itu tak selalu berhasil dari divisi Mobile Legends. Kali ini nomor Free Fire menjadikan mereka raja. Periode April, skuad EVOS Capital menjadi juara pada turnamen Free Fire World Cup 2019 di Thailand. EVOS berstatus terbaik setelah mengalahkan tim tuan rumah Vietnam, Argentina, Taiwan, Kolombia, Brazil, dan Rusia. Saat itu, EVOS Capital mengumpulkan 1.695 poin. Selain itu, menutup tahun 2020, EVOS Esports memenangkan 3 penghargaan prestisius di Marketing Events Awards, penghargaan pemasaran di wilayah Asia Tenggara, Asia Selatan, dan Australia. Prestasi ini membuat EVOS tidak hanya berprestasi dalam kejuaraan esports, tetapi juga berhasil mengembangkan merek dan komunitas fanbase yang semakin besar. Dalam ajang penghargaan tersebut, EVOS Esports masuk sebagai finalis dalam 6 kategori, yaitu Best Use of Social Media, Best Use of Live Streaming, Best Use of Sponsorship X2, Best Use of Games or Contents, Best Consumer Events Esports. Mereka berhasil menyabet 3 penghargaan Gold, Silver, dan Bronze untuk acara Lazada Cyber Combat yang diselenggarakan bulan Juni lalu. EVOS Esports berhasil meraih gold dalam kategori Best Use of Games or Contents untuk kampanye Lazada Cyber Combat, ajang pencarian bakat EVOS untuk tim Mobile Legends Bang Bang dan Free Fire. Kemudian, EVOS juga berhasil meraih silver dalam kategori Best Use of Sponsorship untuk aktivasi sponsor tim EVOS Esports dengan Lazada, dan terakhir EVOS juga berhasil meraih bronze dalam kategori Best Use of Living Streaming untuk pencarian bakat kampanye Lazada Cyber Combat yang disiarkan secara langsung di platform Lazada. Selain itu, EVOS pun juga masih mempertahankan Harimau Putih sebagai maskot utamanya dan hampir sama dengan Boom mempunyai frame perisai di belakang sang maskot. Berbeda dengan awal karirnya, Harimau Putih di logo yang baru terlihat lebih mendominasi dibandingkan dengan frame perisai, sehingga terlihat lebih besar dan menyeramkan berbeda dengan logo yang dulu. Nggak sampai di situ aja loh, kesuksesan EVOS menjadi organisasi esports ternama di Indonesia dan Asia Tenggara membuat EVOS menjalin kerjasama dengan perusahaan pelayanan finansial dunia, Visa, untuk menghadirkan EVOS Card dari Bank Mandiri bagi para fans. Kerjasama ini juga bisa terjalin berkat optimisme dari pihak perbankan terhadap perkembangan esports di Indonesia. Hal ini sekaligus menunjukkan bahwa esports tanah air sudah begitu besar dan menjanjikan. Melalui kolaborasi ini juga, untuk pertama kalinya, EVOS Esports menyelenggarakan Media Discussion Indonesia Esports Industry Outlook 2021. Outlook ini bertujuan untuk memberikan gambaran kepada masyarakat umum mengenai gambaran terkini industri esports di Indonesia dan Asia Tenggara. Prestasi yang telah diraih EVOS sejak awal berdirinya tentu tidak cukup hanya di sini saja. Tim EVOS terus mengasah skill untuk dapat bersaing di kompetisi-kompetisi selanjutnya, baik kompetisi dalam negeri maupun internasional. Aspek kekeluargaan pada EVOS merupakan kunci terbentuknya tim yang solid. Salah satu cara untuk meningkatkan kekeluargaan dalam tim antara lain dengan mengadakan aktivitas di luar latihan, seperti menonton film, olahraga, dan sebagainya. Nah, itu dia tuh perjalanan panjang EVOS mulai terbentuk sampai bisa terus eksis hingga sekarang. Jadi gimana? Udah bisa ngobati rasa penasaran kamu kan? Terima kasih sudah menonton video ini hingga akhir. Jangan lupa like, subscribe, dan komen di kolom komentar apabila ada tokoh atau artis yang ingin kalian tonton selanjutnya.